Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Jami' Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qaribil Mujib, karya dari Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalam rangka menelisik hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai di pembahasan yang berkaitan dengan terakhir apa ya? Itu udah itu. Itu udah apa belum? Itu sudah apa belum? Oh ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas tentang faslun fi mujibil ghusli. Itu sebuah pasal yang membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Karena di antara taharah itu adalah mandi, maka beliau membahas setelah wudu yaitu mandi. Di mandi ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, tata cara mandi. Nah, silakan dibaca. Nah, barakallahu fikum. Penulis tadi yang dibaca itu ini ya, matan Ghayah wa Taqribnya. Kalau Fathul Qaribnya dia penjelasannya ya. Nah, beliau rahimahullahu taala berkata, "Wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a." Wallazi yujibul ghusla, dan sesuatu yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Jadi hukum mandi itu apa? Mandi. Hukum asalnya boleh-boleh saja kan? Iya. Mau sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, 5 kali juga boleh enggak? Boleh ya. Tetapi ada kalanya mandi itu menjadi wajib. Ada kalanya mandi itu menjadi wajib. Nanti juga ada kalanya mandi itu menjadi sunnah ya. Jadi mandi itu bisa mubah hukum asalnya. Yang kedua, bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi wajib. Nah, di pembahasan kita ini adalah yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Hal-hal yang mewajibkan orang itu wajib mandi. Beliau mengatakan hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Itu ada 6. Salasatun minha tashtariku fiha rijalu wan nisa. Dari 6 ini dibagi menjadi 2. Dari 6 ini dibagi menjadi 2. 3 macam ini berserikat padanya laki-laki dan perempuan. Ada 3 macam yang itu merupakan wajib mandi, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Wa salasatun takhtassu bihan nisa. Ada 3 laki, bagian yang kedua yaitu 3 hal yang itu khusus pada perempuan. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada berapa? Ada 6. 3 itu terjadi pada laki-laki, terjadi juga pada perempuan.
tiganya lagi khusus pada perempuan. Beliau mengatakan salasatun minha tasyariku fiha rijalu wan nisa. Ada 3 macam dari 6 macam yang mewajibkan mandi itu tashtariku fiha rijalu wan nisa, di mana laki-laki dan perempuan itu berserikat padanya. Artinya bisa terjadi pada laki-laki dan bisa juga terjadi pada perempuan. Apa itu? Wahya, yang pertama bisa dikasih nomor. Wahya iltiqaul khitanain, bertemunya 2 yang disunat. Bertemunya 2 yang di khitan. Khitan itu sunat, ya. Bertemunya 2 yang di khitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, khitan itu hukumnya wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Meskipun nanti kalau perempuan memang ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Tapi di mazhab Syafi'i itu baik laki-laki atau perempuan itu wajib sunat. Kalau yang hadir di sini udah pada sunat kan? Ada yang belum? Ya. Bertemunya 2 yang di khitan. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa, dan para ulama itu mengungkapkan bertemunya 2 yang di khitan ini dengan ungkapan bi ilaji hayyin wadhihin ghayyaba hasyafata dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan bertemunya 2 yang di khitan ini bukan hanya sekedar bertemu saja, tapi bi ilaji hayyin wadhihin, yaitu dengan memasukkan hayyin, seorang yang hidup, wadhihin, yang jelas, ghayyaba hasyafata dzakari minhu, yaitu dengan menenggelamkan hasyafah zakarnya, dengan cara menenggelamkan hasyafah zakarnya. Hasyafah itu kepala zakar, kepala kemaluan. Jadi kalau hanya sekadar bertemu saja itu belum wajib mandi. Umpama ada orang sedang berhubungan suami istri, baru bertemu saja tiba-tiba ada tamu, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, akhirnya nggak jadi berhubungan badan, baru hanya sekadar bertemu saja. Apakah sudah wajib mandi? Tidak. Kapan dikatakan wajib mandi? Yaitu dengan taghyibul hasyafah, ketika kepala kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam farji perempuan. Jadi itu patokannya. Sampai segitu detail dijelaskan ya di fikih itu. Baru wajib mandi kalau hasyafah, istilahnya hasyafah, yaitu kepala zakar, kepala kemaluan itu tenggelam, ya, tenggelam di farjinya perempuan, kemaluannya perempuan. Bagaimana kalau zakarnya kepotong? Kepala zakarnya kepotong umpama. Au qadraha min maqtu'iha fi farjin, atau seukuran kepala zakar dari orang yang terpotong kepala zakarnya, fi farjin, yaitu dia menenggelamkan kepala zakarnya itu, atau seukuran kepala zakarnya itu di farji, itu di kemaluan perempuan. Dan di sini farjin di sini baik itu kubul atau dubur, baik bagian depan atau bagian belakang. Kalau bagian depan ya udah pasti ya. Tapi kalau bagian belakang ini hukumnya apa? Menjima istri melalui dubur, hukumnya apa? Haram. Tapi kalau ada orang yang menjima istrinya melalui dubur, tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Ya. Nah, disebutkan di sini min adamiyyin au jinniyin au bahimatin, baik itu kubul duburnya manusia, jin atau hewan. Ini disebutkan di
Hasyiah Al-Barmawi. Jadi umpama ada orang apa namanya apa ya, menstubuhi binatang, wajib mandi nggak dia? Hah? Binatang gitu. Hukumnya dulu apa? Hukum menjimai binatang. Hah? Haram kan? Nggak boleh kan? Iya, mungkin tapi dia nggak punya istri, nggak punya uang untuk menikah. Akhirnya gimana ceritanya? Hewan dilampiaskan nafsunya ke hewan. Nah ini juga ya hukumnya haram. Nah, tapi dari segi wajib mandi, apakah wajib mandi atau tidak? Jawabannya wajib mandi. Disebutkan di Hasyiah Al-Barmawi. Shogiron au kabiron, baik yang dijimai ini masih kecil atau udah dewasa. Zakaron au untha, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Ya, orang LGBT itu kan. Nah itu kalau dia sholat dia wajib mandi. Bihailin aula, baik dengan hail, baik dengan kain, aula atau tidak. Kalau zaman sekarang apa namanya, alat kontra apa namanya, apa ya, apa namanya itu, kondom ya, baik dia menggunakan kondom atau tidak, itu sudah ada ya disebut di zaman ini kan. Hasyiah Al-Barmawi ini kan udah lama ya, mungkin bentuknya di zaman dulu enggak seperti zaman sekarang ya, tapi udah ada pembahasan seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian beliau mengatakan wa yasirul adamiyyu al-mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Maka orang yang mulaju fihi, yang dimasukkan padanya, kalau yang memasukkan farjinya ya udah pasti junub ya. Nah sekarang yang dimasukkan bagaimana? Wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban. Maka orang yang dimasukkan juga itu menjadi junub. Istrinya itu loh. Istrinya itu menjadi junub juga bi ilaji ma dzukira, dengan memasukkan apa yang telah disebutkan tadi. Jadi yang junub itu bukan hanya suaminya saja, tetapi istrinya juga, seperti itu. Jadi yang wajib mandi itu si suaminya sama si istrinya, bukan suaminya saja. Bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Berikutnya beliau mengatakan wa amal mayyitu, adapun mayit. Tapi mayit pun dibahas itu. Adapun mayit bagaimana? Ya mungkin ada orang iseng-iseng gitu kan. Pernah terjadi kan? Nah, jadi orang menjimai mayit. Ya. Nah kalau yang menjimai udah pasti junub. Tapi mayitnya apakah junub? Artinya udah dimandikan umpama. Udah dimandikan terus dijima sama yang memandikannya. Ya naudzubillah min dzalik. Gimana? Maka beliau mengatakan fala yu'adu ghusluhu, maka tidak perlu diulang mandinya bi ilajin fihi, dengan sebab dimasukkan oleh orang tadi. Jadi kalau mayit udah enggak perlu diulang mandinya. Tapi si yang menjimai tetap wajib mandi. Wa amal khunthal muskil, adapun al khunthal muskil, al khunthal muskil itu bencong ya. Maksudnya dia punya apa ya? Punya dua alat kemaluan gitu loh. Jadi mau dibilang laki-laki bukan laki-laki, mau dibilang perempuan juga bukan perempuan. Ada nggak seperti itu? Yang punya dua alat kelamin? Ada nggak? Kalau di sini apa namanya? Bumi Sani ada nggak? Nggak ada ya? Normal semua kan? Ah? Oh gitu? Ada? Nah ini maksudnya yang punya dua kelamin. Nah, adapun khuntha muskil, fala ghusla alaihi, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya biilaji hasyafatihi, maka tidak ada kewajiban mandi tidak ada kewajiban mandi atasnya
dengan dia memasukkan hasyafahnya ke farji orang lain. Wala biilajin fi qubulihi, tidak pula kalau dia dimasukkan di kubulnya. Jadi kalau khunsa muskil itu ya tidak wajib mandi karena dia punya dua kelamin kan. Kalau dia menggunakan kelamin laki-lakinya umpama, kemungkinan dia perempuan. Kalau dia dimasuki kemungkinan dia laki-laki. Nah, sehingga tidak ada kewajiban mandi. Katanya begitu di sini. Ya, bisa dipahami nggak ini? Ya, hah? Ya ini kalau ada, kan dia punya dua kelamin, dia punya kelamin laki-laki, dia juga punya kelamin perempuan. Mau dibilang laki-laki, ada kelamin perempuannya. Mau dibilang perempuan, ada kelamin laki-lakinya. Sehingga kalau dia ini menggunakan alat kelamin laki-lakinya, dia tidak wajib mandi karena kemungkinan dia perempuan. Kalau dia dimasuki di pada kelamin perempuannya, tidak wajib mandi juga. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi pahami nggak? Nanti kalau ada kasus ya apa namanya? Kalau ada orangnya nanti tanya aja. Tapi jangan ke rumah saya, chat aja. Iya. Maksudnya, yuk yang begitu udah ada hukumnya gitu loh, ya kan? Nah ini yang pertama yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya dua yang disunat. Nah, bertemu di sini bukan hanya sekedar bertemu saja. Di sebagian kitab-kitab fikih itu disebutkan walau lam yunzil, meskipun orang yang jima ini tidak mengeluarkan mani. Patokannya tadi adalah tagibul hasyafah, yaitu kepala zakarnya itu hasyafah. Hasyafahnya itu sudah tenggelam. Itu sudah wajib mandi meskipun belum keluar maninya, spermanya belum keluar, itu sudah wajib mandi. Makanya tadi kalau ada laki-laki memasukkan kemaluannya di dubur laki-laki wajib mandi, baik keluar spermanya atau tidak, seperti itu. Allahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu yang mewajibkan mandi, wa minal mustaraki inzalu ay khurujul maniyyi, yaitu keluar mani, min syakhsin bi ghairi ilajin, dari seseorang tanpa memasukkan kemaluannya ke farji. Ya. Jadi yang kedua ini mengeluarkan mani. Nah sebabnya enggak mesti dengan berhubungan badan. Karena kalau berhubungan badan tadi kan udah wajib mandi. Dengan semata-mata dia berhubungan badan itu udah wajib mandi, baik keluar mani ataupun tidak. Baik keluar mani ataupun tidak. Nah yang kedua ini wajib mandi, ya wajib mandi jika keluar mani, baik berhubungan atau tidak. Baik berhubungan atau tidak. Ada orang berhubungan keluar mani, ya udah wajib mandi. Ada orang enggak berhubungan tapi keluar maninya, wajib mandi enggak? Wajib mandi. Tidur umpama belum punya istri, tidur mimpi apa gitu, mimpi menikah gitu. Tiba-tiba pas bangun-bangun celananya kok basah. Mimpi basah kan namanya. Maka wajib mandi. Kenapa? Karena keluar maninya tadi. Atau mohon maaf umpama sebagian orang itu sengaja mengeluarkan maninya. Dia melakukan namanya al-adatu sirriyah, kebiasaan yang tersembunyi. Atau bahasa kita itu apa? Apa istilahnya? Istilah di Indonesia apa? Apa? Istilahnya? Ya, onani istilahnya ya. Onani atau bahasa lainnya apa lagi? Al-istimna. Namanya bahasanya al-istimna atau al-adah al-asirriyah. Itu kebiasaan tersembunyi. Kenapa disebut kebiasaan tersembunyi? Karena memang orang yang melakukan onani itu sembunyi-sembunyi. Kan nggak ada orang onani itu depan banyak orang gitu.
Betul? Ya. Nah, ini mengeluarkan mani, ya. Maka ini juga mewajibkan mandi. Nah, disebutkan di sini wa in qallal maniyu, meskipun maninya sedikit. Kakot rotin, seperti setetes. Ini goyah namanya. Goyah itu meskipun ya. Kalau kita terjemahkan ya, meskipun mani yang keluar itu setetes. Walau kanat ala launid dam, meskipun warnanya warna darah. Ada nggak seperti itu? Artinya kalau sudah disebut di kitab kan ada berarti kan? Ya. Meskipun mani yang keluar itu mani seperti darah, umpama kena azab gitu. Jadi dia istimna, dia ada asiriyah, ya. Tiba-tiba diazab, yang keluar maninya berupa warna darah, ini juga wajib mandi. Walau kana al-khariju bijima'in aw ghairihi, baik yang keluar ini karena jima atau selainnya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Fi yaqadhatin aw naumin, baik ketika sadar ataupun ketika tidur. Bi syahwatin aw ghairiha, baik dengan syahwat ataupun tidak. Wajib mandi itu. Min tariqihil mu'tad aw ghairihi, baik dari jalannya yang biasa dia keluar atau selainnya. Bagaimana bentuk selainnya? Ka'anin kasara sulbuhu, seperti tulang sulbinya pecah, fa kharaja maniyuhu, maka maninya keluar. Maka ini pun wajib mandi. Itu. Jadi kalau kitab-kitab pun detail begitu ya. Detail penjelasannya, emang begitu. Ya. Sampai segitu detailnya hukum-hukum itu. Ini kan jasa para ulama ya. Kemudian yang ketiga, wa minal mustarak al mautu, mati. Mati itu wajib mandi. Karena mayitnya nggak bisa mandi, maka dimandikan. Coba aja suruh dia mandi kan nggak bisa. Suruh bangun gitu. Nah, cara memandikan mayit bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Nah, kadang-kadang kan pengurusan jenazah itu ya pokoknya intinya mandikan. Ya kalau dari segi sah. Nah, cuman bagaimana tata cara yang sempurna nanti ada pembahasannya di sini insyaallah. Ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana mengurus jenazah. Dari dia, bahkan kalau di kitab-kitab Syafi'iyah yang lain itu dari dia sekarat diapain? Dari dia sekarat, dari dia sakit diapakan? Itu ada pembahasannya. Illa fi syahid, kecuali mati syahid. Fala yajibu ghusluhu, maka kalau mati syahid itu kata Al-Qalyubi. Jadi kitab Fathul Qorib ini banyak yang menjelaskannya lagi. Jadi penjelasan dijelasin lagi. Al-Qalyubi berkata, fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib memandikan orang yang mati syahid. Bal yahrum, bahkan haram. Haram dimandikan orang yang mati syahid. Ya. Nah, tiga-tiga ini ada pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi bertemunya dua yang di khitan, atau bahasa kita berhubungan badan. Atau bahasa orang sekarang apa? HB, ya. Hubungan badan, disingkat gitu. Biar nggak terlalu terang-terangan. Tapi kalau orang ngomong HB apa gitu kan? nggak paham. Jadi dijelaskan gitu. Yang kedua adalah mengeluarkan mani. Yang ketiga atau keluar mani. Yang ketiga mati. Kemudian wasalah satun takhtassu bihan nisa'u, dan ada tiga perkara yang itu khusus pada perempuannya. Kalau tadi kan tiga yang pertama tadi baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang yang tiga berikutnya ini takhtassu bihan nisa, khusus bagi perempuan. Apa itu? Wahya, yang pertama al-haidu, yaitu haid ya. Nanti akan ada pembahasan tentang haid di sini, tapi nanti
Nah, sekarang hanya beliau menjelaskan secara simpel saja. Apa itu haid? Ad-damul khariju min imra'atin balagot tis'a sinin. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang telah mencapai usia 9 tahun. Darah yang keluar dari seorang perempuan, mungkin dari seorang perempuan, dari farji perempuan. Nanti kalau keluar darah lewat tangannya, haid enggak? Yang enggak gitu. Ini keluar lewat farji perempuan. Darah yang keluar dari, atau kita bisa ini biar lebih apa namanya bahasanya biar lebih sopan gitu. Lebih sopan gitu. Ingat bahasa-bahasa seperti ini kan ya susah juga mau dibahasakan seperti apa ya. Darah yang keluar dari pangkal rahim. Nah, itu lebih ini. Darah yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan yang telah mencapai usia 9 tahun. Nah, itu namanya haid. Tapi definisi ini kurang apa namanya? Kurang apa ya? Kurang tepat gitu. Ya betul sih, cuman kurang tepat. Jadi yang dimaksud dengan haid itu kata para ulama adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan bukan karena sebab sakit atau bukan juga karena sebab melahirkan. Itu yang lebih mudah ya. Darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan bukan karena sebab sakit, bukan pula karena sebab melahirkan. Artinya darah yang keluar ini normal ya. Darah normal menunjukkan perempuan itu sehat. Makanya kalau perempuan itu haidnya teratur, itu ciri-ciri perempuan ini sehat. Iya, kalau dia haid setiap bulan teratur, itu menunjukkan perempuan ini sehat. Makanannya sehat, mentalnya sehat, fisiknya sehat. Gitu. Tapi kalau enggak teratur haidnya, menunjukkan perempuan ini kurang sehat. Atau dia malah keluar darah terus, istihadah, menunjukkan dia sakit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, itu haid, darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan bukan karena sakit, bukan juga karena melahirkan. Kalau keluarnya itu karena sakit, nah itu namanya darah istihadah. Itu namanya darah istihadah, sakit. Nanti akan ada pembahasannya, insyaallah, darah-darah yang keluar dari perempuan, bagaimana cara membedakannya, apakah ini haid, apakah ini nifas, apakah ini istihadah atau darah fasad, nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Nah, kemudian menariknya di sini beliau mengatakan balagot tis'a sinin, yang perempuan ini telah mencapai usia 9 tahun. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan usia minimal haid itu 9 tahun. Boleh kurang 15 hari. Boleh kurang 15 hari. Jadi apabila ada orang umpama perempuan usia 8 tahun keluar darah di kemaluannya. Darah apa ini? Darah haid bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Iya, karena umurnya belum sampai 9 tahun. Ada perempuan usia 9 tahun kurang 10 hari keluar darah. Darah apa ini? Darah haid. Ya, karena 9 tahun itu boleh kurang. Boleh kurangnya berapa? 15 hari. 15 hari. Lo kok tahu dari mana 15 hari? 15 hari ini diambil dari, yaitu, jadi kata para ulama Syafi'iyah itu perempuan itu dikatakan balik. Salah satu tandanya adalah yaitu ketika dia haid di usia 9 tahun. Nah, 9 tahun ini takribiyah. Takribiyah itu artinya boleh kurang. Boleh kurangnya berapa? Boleh kurang minimal 1 siklus haid dan 1 siklus suci. Nah, minimal haid di Syafi'iyah itu 1 hari atau 24 jam. Itu minimal, baru bisa dikatakan haid. Dan minimal suci 15 hari. Nah, berarti boleh kurang
16 hari kan, nah, tapi dikurangi 1 yaitu 15. Karena kalau 16 hari pas itu ya ini kurang. Boleh kurang 15 hari. Nah, tadi kita singgung sedikit tentang haid itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Maksudnya gimana? Maksudnya jika seorang perempuan itu keluar darah hari ini umpama jam berapa sekarang? Jam 6 pagi. Sampai selesai sholat subuh, duduk-duduk di rumahnya jam 6 pagi, pas jam 6 pagi, teng, keluar darah. Nah, begitu perempuan ini keluar darah, maka ya udah nggak boleh sholat. Nanti zuhur nggak sholat, ya kan? Asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Lah tiba-tiba jam 8 malam berhenti haidnya, berhenti darahnya. Ya. Nah, apakah darah yang keluar ini darah haid bukan? Bukan, bukan haid ini. Karena bukan 24 jam. Bisa dipahami nggak? Yang namanya haid itu di mazhab Syafi'i itu tidak boleh kurang 24 jam. Bisa dipahami nggak? Lo tadi kan nggak sholat. Nah, sholat yang tadi wajib diqodho. Karena darah yang keluar bukan darah haid. Terus darah apa? Ya nanti kita belajar ada pembahasannya itu darah istihadhah. Di antaranya darah istihadhah. Nah itu. Nah ini kan banyak nggak diketahui sama perempuan begitu kan? Betul? Dia darah keluar baru 6 jam berhenti, dia nggak sholat. Sholatnya dibiarkan saja begitu saja. Terus gimana? Ya gimana? Ya mereka kenapa mereka nggak ngaji? Gitu. Kenapa mereka nggak belajar? Padahal mempelajari fikih haid bagi perempuan itu fardu ain, wajib ain. Si perempuan belajar fikih haid. Bahkan di kitab Al-Ibanah wal Ifadhah itu disebutkan kalau si perempuan ini si suaminya ustadz tapi suaminya nggak ngajarin, apalagi kalau suaminya bukan ustadz. Terus ada kajian tentang fikih haid, boleh perempuan ini keluar rumah tanpa izin suami dan tidak dihukumi nusyuz. Nah, saking apa namanya? Saking pentingnya belajar fikih haid ini bagi perempuan karena nanti banyak sholat yang dia tinggalkan padahal itu bukan haid, dikira haid. Seperti itu. Ya. Nanti pembahasan rincinya ada di nanti ya. Di akhir pembahasan kitab Taharah ini. Kemudian berikutnya wanifasu, yang kedua nifas, yang wajib mandi nih, nifas. Nah, haid tadi kapan wajib mandi? Nanti kalau sudah kering ya, kalau sudah kering. Kalau sudah berhenti haidnya. Kemudian yang kedua itu hal yang mewajibkan mandi khusus pada perempuan. Yang kedua adalah wan nifasu, nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan atau sedang melahirkan atau sebelum melahirkan? Mendekati melahirkan. Patokannya setelah itu apa? Patokan setelah melahirkan itu gimana? Kan gimana? Setelah keluar bayinya atau setelah keluar darahnya? Ya setelah keluar bayinya. Ini di mazhab Syafi'i itu ketika bayinya itu sudah berpisah dengan rahim. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau umpama ada orang hamil 3, apa namanya? Kembar 3. Lahir anak pertama udah keluar. Nah, kan masih keluar darah kan? Apakah darah ini sudah dihitung nifas? Nifas enggak? Belum dihitung nifas. Kenapa? Yuk, karena masih ada bayi di situ. Ya sampai tiga-tiganya keluar darah, nah itulah permulaan nifas. Itu namanya nifas. Ya. Sampai kapan nifas? Ya, sampai berhenti darah, ya kan? Sampai berhenti darah,
yaitu pada waktu 60 hari. Jadi paling lama nifas itu 60 hari di mazhab Syafi'i 60 hari. Tapi kalau berhentinya cuma 3 hari terus berhenti darah, ya berarti sudah berhenti nifasnya. Tapi paling lama 60 hari. Nah, ini punya teman itu, punya teman ustadz dia. Ustadz ini istrinya melahirkan anak pertama, terus baru 2 pekan nifasnya berhenti, darahnya berhenti. Ya, nah darahnya berarti kan wajib mandi enggak? Wajib mandi kan? Wajib sholat enggak? Sholat, wajib sholat. Ya. Terus tiba-tiba dia bilang sama istrinya, nggak usah sholat dulu. Kenapa? Ya tunggu 40 hari. Jadi tunggu 40 hari karena ya namanya nifas itu 40 hari. Padahal 40 hari itu kebiasaan perempuan. Jadi kan ada namanya minimal nifas, ada maksimal nifas, ada biasanya. Biasanya perempuan itu memang nifasnya 40 hari, biasanya 20 sebulan 10 hari biasanya. Tetapi kalau sudah berhenti darahnya sebelum itu, ya berarti sudah selesai. Ya kan? Adapun nanti kalau dia keluar lagi umpama, itu beda lagi, nanti ada pembahasan khususnya tentang nifas. Intinya dulu ya kalau dia sudah berhenti darah ya wajib dia mandi, dia sholat dan seterusnya. Ya kan? Nah kan ini sekelas ustaz aja ini enggak gitu. Jadi istrinya dari hari ke-6 15 sampai hari ke-40 enggak sholat. Tuh gimana coba suaminya itu? Ya kan? Terus yang enggak sholat ini ditanggung sama siapa dosanya? Ya kan? Nah, ini gara-gara tidak memahami hukum. Padahal bisa dia tanya, bisa, dan dia tuh nanya sama, enggak nanya sih. Jadi dapat informasi begitu, kok begitu gitu. Ini kan kasihan. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, maka melahirkan itu adalah hal yang mewajibkan mandi secara pasti. Bahkan disebutkan di catatan kaki wa aujabul ghusli. Bahkan darah nifas inilah darah yang paling wajib mandi. Nah, itu. Kenapa? Ya annahu damu haidin mujtami'. Karena dia adalah darah haid yang terkumpul. Kan biasanya perempuan tuh haid berapa? Setiap bulan kan? Begitu dia hamil, haidnya berhenti, ya kan? Bulan pertama enggak haid. Makanya kan orang itu tahu istrinya ini hamil apa enggak dari mana? Ya, haidnya berhenti apa enggak gitu kan? Ya, kalau berhenti berarti ada kemungkinan dia hamil. Ya, diperiksa ke bidan, gembira dia. Oh, istri saya sudah enggak enggak haid katanya. Nah, terus selama 9 bulan itu enggak haid. Begitu dia melahirkan keluar itu darah. Darah ini adalah darah haid yang terkumpul tadi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, apa tadi? Yang keenam ya, yang keenam atau yang ketiga, al-wiladah melahirkan. Nah, melahirkan ini al-mashubatu bil balal, jika diiringi dengan balal yaitu basah. Mujibatun lil ghusli qat'an. Jadi kalau melahirkan yang diiringi dengan basah itu mewajibkan mandi qat'an, artinya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah. Wal mujarradatu, adapun melahirkan yang mujarradah yaitu tanpa basah, mujibatun fil ashah, maka ini mewajibkan mandi juga menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Allahu a'lam. Ini berarti 6 ya. Kalau kita lihat dari penjelasan ini, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama tadi HB, hubungan badan. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati. 3 lagi khusus pada perempuan. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ada pertanyaan barangkali dulu?
Ada pertanyaan? Apanya? Ketentuan apanya? Oh ya, um, berkaitan dengan haid itu ada kitab khusus membahas tentang haid. Haid, nifas, istihadah, darah. Kan darah yang keluar dari perempuan ada berapa? 3 kan? Ada darah haid, ada darah istihadah, disebut juga dengan darah fasad, darah rusak. Yang ketiga ada nifas. 3 ini. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu salah satu dari 3 ini. Kalau keluar darah ya salah satu dari 3 ini. Kalau nifas ya kan melahirkan. Nah, nanti yang dibedakan itu ini darah haid atau darah istihadah. Ada ketentuan-ketentuannya. Itu kalau dikaji itu kalau sekali sepekan ya, sekali sepekan itu. Itu biasanya khotam itu ya sekitar 5 bulan. Itu kalau nggak sungguh-sungguh juga nggak paham. Itu untuk memahami darah itu, darah perempuan itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan aku mendalami fikih haid itu 9 tahun baru paham. Imam Nawawi menyebutkan pembahasan tentang haid ini adalah fikih yang paling ribet dari semua fikih. Tetapi secara umum secara umum dulu minimal ada gambaran istilahnya konsep-konsep dasar lah, konsep-konsep dasar. Haid itu yang pertama keluar minimal usia keluar itu 9 tahun. Boleh kurang tapi boleh kurangnya 15 hari. Boleh kurang dari berapa? 15 hari. Nah, 9 tahun di sini patokannya 9 tahun Hijriah. Tapi kalau ini sudah usia 9 tahun Masehi ya udah lebih itu. Nah, kalau keluar darah di usia 9 tahun kurang dari 15 hari, maka itu sudah wajib mandi. Itu namanya haid. Wajib mandi nanti. Kalau di bawah itu berarti itu bukan haid, tapi darah fasad, darah rusak, tidak wajib mandi. Terus wajib apa? Ya dibersihkan saja. Seperti itu. Nah, kemudian maksimalnya di mazhab Syafi'i tidak ada maksimal. Ya, kalau di mazhab Hambali tidak ada haid di atas usia 50 tahun. Kan perempuan itu biasanya mengalami apa namanya? Menopause ya. Menopause itu apa? Apa? Darahnya berhenti ya. Nah, tetapi di mazhab Syafi'i bisa. Karena perempuan itu kan berbeda-beda kesuburannya kan. Nah, kalau perempuannya bagus ya mungkin dia usia 55 tahun masih keluar darah. Nah, itu haid. Dihukumi haid dalam mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain nanti dihukumnya beda. Gitu. Di mazhab Syafi'i dihukumi itu darah haid. Jadi tidak ada usia maksimal juga. Pokoknya selama keluar darah itu darah haid. Tentu dengan syarat dia memenuhi persyaratan-persyaratan darah haid. Ya. Kemudian yang kedua minimal haid itu 24 jam baru dikatakan haid. Kurang dari itu tidak dikatakan haid. Tapi kalau perempuan melihat darah wajib dia berhenti dulu. Nahan diri, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau dia puasa dia batalkan puasanya karena keluar darah. Nah, jika darahnya ini keluar ini terus menerus selama 24 jam lebih, maka itu dihukumi darah haid. Berarti nggak perlu ngulang sholat tadi. Tapi kalau ternyata darahnya keluar kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Nah, sholat yang ditinggalkan tadi wajib diqadha. Seperti itu. Jadi pahami nggak? Nanti dulu sampai sini paham dulu nggak? Nah, oke. Kemudian maksimal haid itu 15 hari. Maksimal haid itu 15 hari. Nah, 15 hari ini boleh terputus-putus.
biasanya perempuan itu haid 6 hari atau 7 hari. Ini biasanya, normalnya seminggu lah bahasa kita kan. Betul? Jadi kalau ada perempuan dari hari tanggal 1 umpama sampai tanggal 20 keluar darah terus, bisa dipastikan perempuan ini istihadah. Karena melewati batas apa namanya? Batas waktu 15 hari. Apakah yang mana yang haid, mana yang istihadah? Ya, nanti ada pembahasannya bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istihadah. Contoh umpama keluar darah 10 hari warnanya hitam, merah hitam-hitaman. Hari ke-11 sampai hari ke-20 kemerah-merahan. Maka yang hitam ini haid, yang merah ini istihadah. Jadi bukan sampai 15-nya itu 15-nya itu haid. Ya, ada pembahasannya gitu. Nah, tapi kalau selama dia di 15 hari, keluar darah di 15 hari, maka ini adalah haid. Contoh, hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah. Kita biasanya kalau namanya KD 1, keluar darah 1. Hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah. Betul? Hari ke-8 bersih. Hari ke-9 bersih. Hari ke-10 bersih. Hari ke-11 keluar darah. 11 keluar darah, 12 keluar darah, 13 keluar darah, berhenti. Nah, dihukumi apa ini? Saya ulangi, darah KD 1, keluar darah 1 hari pertama sampai hari ke-7, ini pasti haid ini ya kan? Karena sudah melewati 24 jam. Kemudian B, bersih, nako istilahnya, bersih hari ke-8 sampai hari ke-10 bersih. Betul? Hari ke-11 sampai hari ke-14 KD 2, keluar darah 2. Dihukumi apa ini? Darah yang kedua ini apa? Yang kedua ini kan udah suci tadi. Nah, selama 15 hari dihukumi haid. Bersihnya tadi juga dihukumi haid. Betul? Hah? Kalau darah bersih di hari ke-12. Yang gimana, Bang? Hari kedua itu hari keluarnya air bersih, darah bersih. Darah bersih. Seperti yang hari. Meskipun pokoknya intinya keluar darah sudah. Mau darahnya hitam, mau darahnya merah, mau darahnya coklat, selama rentang 15 hari dihukumi haid. Nah itu. Oleh. Nah, tadi kan hari ke-8 sampai hari ke-10 bersih kan? Bersihnya ini dihukumi haid juga. Tapi ketika tadi dia bersih, dia mandi, dia sholat, dia puasa gitu, tetapi dihukumi haid. Nanti kan ketahuannya nanti, betul? Nah, sholatnya tadi kan sholat dalam kondisi haid kan nggak boleh, ya kan? Oh tadi kan sholat, oh iya karena dia melihat zohirnya memang tidak keluar darah, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dia puasa di situ mau puasa qadha, maka tidak dianggap puasa qadhanya karena itu adalah masa haid, gitu. Jadi ada pembahasan khususnya. Jadi kitabnya mungkin tebalnya kayak gimana ya? Tipis lah, nggak tebal. Khusus membahas tentang darah perempuan. Ya, dan sudah diterjemahkan. Namanya Al-Ibanah wal Ifadah. Dicek di Google, Al-Ibanah wal Ifadah. Maksudnya sudah ada yang jual gitu. Cari di Shopee. Coba nih lihat ya. Soalnya ini pernah lihat itu. Nah ini banyak perempuan itu nggak paham fikih haid itu. Padahal mereka perempuan gitu. Kita yang laki-laki belajar kan. Al-Ibanah wal Ifadah. Apa? Jadi kan masalah itu betul. 7 hari haid. Ya. Kemudian 8, 9, 10 bersih. Kemudian 11, 12, 13. 3 hari yang bersih ini dia mendirikan sholat, dia mandi, dia sholat. Betul. Amalan-amalan ibadah, puasa. Betul.
Sholat dan puasanya dianggap tidak sah. Ya, tapi nggak berdosa, tidak berdosa, karena dia menghukumi secara zuhir. Dia zuhirnya saya nggak keluar darah kok, dia wajib sholat, dia puasa gitu, atau mau puasa sunnah umpama. Tapi ternyata keluar darah lagi, nah, berarti yang tadi itu dianggap tidak sah. Ya kalau pahala ya bisa jadi Allah SWT memberikan pahala kan, karena kita taat seperti itu. Dan memang ya haid itu kan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya. Jadi sebagaimana perempuan itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia haid, ketika masa suci, ya dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah yang ya dia sabar dengan ketentuan perempuan yang dia haid, dia menjalani itu. Nah ini bukunya ada ini udah berbagai macam cetakan ini. Enggak. Iya, karena dia kan memang kondisi haid kan nggak boleh sholat. Tapi dia udah sholat, lanjut sholat. Nah itu nggak perlu dikodok. Nah ini bukunya ini. Kalau yang buku Arabnya, nah ini buku Arabnya ini harganya 10.000. Ini kitabnya nih. Al-Ibanah wal Ifadah ditulis oleh Habib ini bukan Habib ya. Abdurrahman bin Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqqaf, Segap. Kalau bahasa kita Segap. Nah ini terjemahannya ini nih. Fikih kewanitaan, belajar tuntas, haid, nifas dan istihadah. Ini terjemahan kitab yang tadi. Nah ini terjemahannya ada. Itu. Beberapa terjemahannya macam-macam ya terjemahannya nih. Juga terjemahannya ini 17.000 doang. Ini. Di Shopee ada Al-Ibanah wal Ifadah. Itu. Nah. Yang sholat itu terkena dengan air mani. Ini termasuk hadis boleh dibawa untuk sholat. Baik. Kalau mani itu suci apa najis? Suci ya. Berarti sudah paham fikih Syafi'i. Ya suci dia. Mani itu suci sehingga ya kalau mau dia bersihkan itu pun bukan karena dia najis tapi karena mungkin nggak enak sama orang gitu loh. Ini kok kamu basah-basah sarungnya gitu kan. Ya dibersihkan aja gitu biar nggak terlalu terlalu nyata sekali gitu. Tapi bukan karena najis, tapi bersih aja. Kalau air kencing bisa aja dikena. Ya. Terus kita ambil air aja kita siram. Kita pakai sholat apa? Iya kalau iya, yang penting udah hilang ininya, fisik najisnya. Iya bisa. Kita kan nggak tahu deh, ragu sih sebenarnya. Iya. Ada pakaian lagi daripada nggak sholat jemaah. Iya betul. Iya dialirin, iya bisa. Iya nggak apa-apa ini segini kan, Ya. Jika airnya nggak apa-apa, diperas-peras kan biar cepat kering, nggak apa-apa. Sah. Halo anak. Ada lagi? Enggak. Saya pernah lihat orang sholat. Di mazhab Syafi'i sah. Laki-laki kan? Iya, kalau perempuan tidak sah. Ya, kalau laki-laki sah, betul. Di mazhab Oh iya, secara adab kurang bagus. Sebaiknya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian ketika hendak sholat.
Artinya kalau secara adab yang bagus ya pakai baju-baju ini bagus, jubah atau baju takwa atau baju kemeja atau baju apa lagi, baju koko ya. Kalau pakai buka baju kan sah. Iya. Karena kita suka sholat dan orang pakai kaos. Iya. Maaf, sujud kelihatan belahan gitu. Itu. Iya itu batal sholatnya. Kita harus bilang ya. Iya kalau kita lihat kasih tahu. Maaf Pak, ini apa namanya auratmu tersingkap, kebuka tadi masih sholat. Diulang ya, iya. Kalau hanya punggung gitu terlihat itu tapi enggak sah. Nah intinya kan ini. Begitu dia sujud. Pusar ini. Kaosnya karena pendek. Ya. Angkat. Transparan gimana? Transparan tidak sah. Kalau transparan auratnya transparan. Bagian-bagian auratnya ini transparan enggak sah. Tapi kalau ketat sah. Sah ketat. Membentuk tubuh sah, yang penting tertutup auratnya itu. Ya, betul, ketat sah. Sah ketat, yang penting enggak transparan. Kalau transparan malah enggak sah meskipun enggak ketat. Ada orang yang pakai sarung tapi transparan kelihatan dalam badan juga. Nah yang nah patokan transparan itu dia bisa warna kulitnya kelihatan gitu loh. Nah itu. Ya sah itu sah. Iya makanya biar nggak dikomen sama Pak Iwan beli sarung yang bagus, sarung mangga lah ya, ya kan? Sarung mangga standar ya. Ya. Tidak sah, tidak sah. Iya. Makanya jangan ngerokok biar nggak apa namanya, biar nggak bolong. Sayang kan sarungnya udah bagus, cap mangga gitu, terus bolong. Nah, itu kan kasihan sekali gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana orang yang mengaku pada Syafi'i, ya, tapi tidak mau belajar pada Syafi'i, kan amalannya menyelisih. Ya gimana ya? Ya semestinya dia belajar. Semestinya dia belajar fi Syafi'i. Biar dia tahu hukum-hukumnya itu. Kalau dia nggak mau belajar kan, ya apa faedahnya dia ngaku-ngaku Syafi'i ya? Seperti itu. Dia ngaku sama seperti orang ngaku Muslim tapi dia menghina Nabi ya mama. Kan hakikatnya dia bukan Muslim kan? Atau ngaku Syafi'i tapi dia amalannya malah menyelisih mazhab Syafi'i ya mama. Atau ulama Syafi'iyah gitu. Nah, ini kan berarti dia bukan Syafi'i dia. Contoh mama kan nggak boleh nih apa di mazhab Syafi'i nggak boleh nikah kalau tidak ada wali ya mama. Oh ini kok nikah pakai wali? Katanya Syafi'i. Ya, itu mungkin itu akal-akalan dia doang seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Ini dulu. Ini dulu ya. Silakan. Ini yang masalah mazhab tadi. Mazhab itu kan berbeda-beda. Ada yang misalnya nih katakan baca Fatihah itu kan kalau sholat kalau udah baca itu kan nggak sah. Maksudnya kalau ada di makmum itu kan ada sebagian yang baca, ada sebagian yang tidak. Baca apa? Nah, itu kan kalau menurut yang mazhab yang tidak membaca hanya mendengarkan sah, tapi menurut yang lain tidak sah. Itu katakan kebenarannya itu apakah ini benar
benar seperti kalau kita tarik ke agama Islam itu kalau sholat al-Ibrahimnya yang tidak Islam di Islam kira-kira itu yang mengikuti mazhab ini yang kita membaca Fatihah tadi jadi makmum terus benarnya itu ternyata hanya satu karena yang nanggung dosa atau yang satu itu satu. Iya, baik. Kalau orang kafir itu kan yakin juga itu benar. Iya. Nggak sah. Baik. Dalam masalah akidah itu, kalau dalam masalah akidah itu ya betul. Ya kalau salah di akidah ya menyimpang langsung. Akidah, permasalahan akidah ya. Kalau salah secara otomatis. Kalau seseorang itu menyelisih pokok-pokok akidah, pokok-pokok ya. Kalau bukan pokok-pokok nanti kadang-kadang ada perbedaan juga. Tapi kalau dia menyelisih pokok satu saja, nggak usah banyak. Satu pokok akidah yang benar, itu langsung orang ini menjadi menyimpang. Parah-parahnya bisa sampai kafir, parah-parahnya. Jadi nggak mesti dia harus rubah KTP dulu jadi kafir gitu. Tergantung penyimpangannya seperti apa gitu ya. Itu masalah akidah. Kalau masalah fikih ya ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah semua ulama yang berijtihad itu betul atau yang betul cuma satu. Pendapat yang pertama mengatakan semuanya betul. Semuanya betul. Jadi masalah fikih itu ya betul semuanya. Lu kok bisa? Nah iya, pokoknya betul semua masalah fikih. Karena masing-masing ulama berijtihad. Tapi pendapat yang lebih kuat itu satu yang betul. Tetapi yang untuk mengetahui yang betul ini itu kan hanya Allah. Nanti di akhirat tahunya. Maka di dunia ini orang itu mengamalkan apa yang dia yakini. Kalau dia meyakini, oh saya menurut yang saya pelajari wajib baca Fatihah, ya udah berarti wajib dia baca Fatihah. Oh ini yang dia baca mencukupkan diri dengan bacaan imam, ya udah dia amalkan itu sebagai keyakinan dia dan itu sah. Dari segi sah loh. Dari segi saya sah. Adapun nanti di akhirat ya yang benar memang satu di sisi Allah. Makanya Nabi mengatakan man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Siapa yang berijtihad atau idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim, orang yang berilmu berijtihad fa asaba terus dia benar, falahu ajrun, dapat 2 pahala. Pahala dia berijtihad, pahala dia benar. Wa man ijtahada, atau barang siapa yang berijtihad atau idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim orang berilmu berijtihad fa akhta atur salah ijtihadnya. Oh ternyata yang benar itu malah enggak baca Fatihah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah ya. Falahu ajrun wahidun, maka dia dapat pahala 1 pahala. Pahala dia berijtihad karena dia memang layak berijtihad. Tapi kalau orang yang enggak layak berijtihad terus dia berijtihad, betulnya pun salah. Boleh? Apalagi salahnya bagi salah gitu. Nah, makanya yang berijtihad itu siapa? Yang berijtihad itu ulama yang sudah memang memenuhi syarat-syarat ijtihad dalam masalah fikih. Nah, itu. Ulama juga semua orang bisa berijtihad, ya kan? Enggak pernah ngaji, enggak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab juga pas belajar muntaber, ya kan? Tiba-tiba bicara hukum seolah-olah paling ahli. Wah, ini kan repot. Ya. Nah, seperti itu. Artinya masalah fikih itu legowo saja. Nah, itu orang meyakini ini, oh udah biarkan saja. Memang ada ulama yang diikuti. Saya meyakini ini, saya ikuti ini. Oh ya udah itu yang diyakini. Seperti itu masalah fikih. Jadi nggak usah gerasa-gerusuk masalah fikih. Nggak usah nggak usah saling sikut masalah fikih. Saling sikut masalah akidah, iya gitu. Masalah fikih nggak saling sikut. Dari zaman dulu sudah ada kan perbedaan itu kan, betul? Ya, dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada perbedaan. Secerdas apapun orang itu, setinggi apapun gelarnya, dia tidak bakal bisa merubah perbedaan fikih. Bahkan secerdas apapun orang zaman sekarang nggak bakal selevel Imam Syafi'i lah, ya, nggak bakal. Itu makanya kokoh dia fikih itu ya udah kerangkanya kayak begitu dari zaman dahulu. Jangan terlalu mempermasalahkan masalah fikih. Ada imam
sir basmalahnya, ada jahar basmalahnya umpama. Iya udah jangan saling sikut. Ya kan? Masalah-masalah fikih. Jangan masalah fikih dibesar-besarkan. Terus yang tetangganya yang kafir merusak dibiarkan. Piye gitu. Kata orang Jawa kan piye. Gitu ya. Nah, itu Allahu a'lam. Ada di kitab ini, di kitab Husulul Masarat bimasaili muhimmatil bimuhimmati masailil waraqat. Di itu. Ada kitabnya di bagian akhir pembahasan tentang ijtihad, ilmu usul fikih itu. Allahu a'lam. Tadi lagi silakan. Meninggalkan apa? Meninggalkan adab itu hukum asal. Hukum asal meninggalkan adab itu makruh. Tapi ada beberapa adab yang memang kalau ditinggalkan bisa menjadi haram. Tapi secara hukum asal meninggalkan adab itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, Allahu a'lam. Contoh umpama di antara adab masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Loh, kalau ada orang masuk masjid kaki kiri dulu, haram enggak? Enggak. Makruh. Berdosa enggak? Enggak. Tapi dia tidak mendapatkan pahala, kehilangan pahala seperti itu. Itu hukum asal di bab adab. Kalau ada adab-adab yang sifatnya larangan, terus dia melanggar itu, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Allahu a'lam. Makanya tergantung. Tapi hukum asal adab itu kalau dikerjakan dapat pahala, sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Kalau dia sifatnya larangan, malah dikerjakan makruh, nggak sampai haram. Seperti itu, adab itu. Tapi ada juga yang haram, ada juga. Tapi hukum asalnya makruh. Gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ini di masalah ini soal pausa kemarin, ya apa namanya bicara masalah jangan yang paling tahu lah gitu, jangan yang paling tahu bilang gitu. Kalau ada yang orang sholat, tapi sholatnya itu masih seperti pandai, nah kita ngasih tahunya gimana gitu? Gimana? Sholatnya gimana? Sholatnya masih kayak hukum kan kayak pandai gitu kan itu? Ya kayak binatang buas terus. Oh. Kayak jadi duduk juga belum benar itu. Kayak Pak Ustadz juga kemarin jangan paling ngerti soalnya gitu. Nah, kita ngurusin pada yang mereka itu gimana ya Pak? Ya baik. Tapi dia kasihan juga gitu kalau dari sisi. Iya maksudnya gini. Kalau dia memang salah, dia keliru, ya dikasih tahu. Nah, tetapi maksud kita jangan apa sok paling tahu itu maksudnya dalam permasalahan-permasalahan yang itu mengkhilaf, ada keterangan para ulama, di situ jangan merasa paling oke di situ gitu. Kalau itu kan memang nggak ada ulama yang membolehkan begini kan? Nggak ada. Nah, di situ dikasih tahu. Tapi kalau masalah-masalah yang memang keterangan dari para ulama itu sudah ada perbedaan, jangan di situlah itu maksud itu maksud saya jangan paling oke di situ gitu. Padahal itu udah khilaf ribuan tahun yang lalu, tetap sampai sekarang masih ada perbedaan. Nah, yang permasalahan seperti ini jangan merasa paling tahu. Nah, di situ gitu maksudnya. Bukan apa namanya? Bukan di semua permasalahan umpama ada orang umpama rukunya nggak benar umpama, ya ditegur. Ada orang tuh ruku begini. Harusnya kan begini kan? Dia begini. Nah, ini kan para ulama itu menyebutkan ini kan minimal hukumnya makruh ini. Jadi tegur. Seperti dari sini kalau saya lihat di sini banyak yang rukunya di sini. Kan di sini kan? Iya. Di sini. Oh iya, dikasih tahu itu. Dikasih tahu itu. Maaf Pak, yang namanya ruku itu di sini. Nah, itu dikasih tahu. Tapi ya ngasih taunya sambil makan bakso gitu kan. Diajak ke bakso. Biar dia merasa ini Allah alam itu ya. Nah, Masalah ada Bang. kalau misalnya kita suka di sab terdepan, Betul. Kita belakangan bosan. Di sab terdepan ada yang kosong nih. Nah, itu adabnya. Iya enggak. Beradab
Ya, dalam hadis memang disebutkan. Dalam hadis memang disebutkan itu jangan melangkahi apa namanya? Pundak-pundak manusia. Tapi ada celah gitu. Ustaz. Oh iya kalau ada Orang kita muslim misalnya. iya kalau bisa nggak apa-apa. Memang nggak tahu gimana gitu. Orang nggak mau di depan gitu. Ustaz. Ya, dari segi lewat nggak apa-apa. Yang penting tidak melangkahi itu orang pundak orang. Maaf Pak, minggir. Gitu. Nah, yang begitu yang enggak. Tapi kan kalau Jumatan Nah, kalau sampai begitu intinya kalau intinya nggak melangkahi orang gitu ya. Ya suruh yang depannya maju lah. Ya intinya kalau mau datang ke ini ya cepetan datanglah ke masjid gitu. Ya, seperti itu. Makanya jangan ini di belakang. Nanti kan ini malah apa namanya agak gerusuk gitu loh. Nah, ini orang apa sih lewat-lewat gitu kan, jadinya berantem jadinya. Nah, itu. Memang semestinya ini yang datang lebih dahulu itu ya diisi dulu soft yang di depan. Kalau nggak salah sering diingetin juga sama MC biasanya kan? Ya kan Mas Hanif? MC kan diingetin biasanya kan? Jamaah-jamaah yang udah datang duluan diisi dulu soft terdepan itu kayaknya sering diingetin. Kalau monggo. Yang paling depan. Ya. Betul. Ini hadis atau Iya hadis itu. hadis ya? Ya, hadis afdalu sufufir rijal awaluha. Sof yang paling afdal untuk laki-laki yang paling depan. Itu hadis. Nah, perempuan yang paling belakang. Tapi kalau perempuan memang disunahkan sholat di rumahnya, ya. Di rumahnya. Tapi kalau dia sholat ke masjid boleh, nggak jadi masalah. Iya. Karena kalau dia sholat di masjid, shopnya shop yang paling belakang. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Jadi udah jam 6:30. Allahu ta'ala wa a'lam. Demikian barangkali pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan bagi kita ya, untuk terus belajar ilmu agama dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.